Hai halo, apa kabar sahabat Ananta Fiore? Kita ketemu lagi di channel Ananta Fiore. Selamat tahun baru buat semuanya. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat Ananta Fiore untuk melihat-lihat di sekitar rumah saya. Kira-kira ada daun-daun apa saja ya yang bisa dirangkai? Kali ini saya akan sharing bagaimana merangkai dengan daun di sekitar rumah atau daun di kebun. Misalnya nih ada daun pisang, ada daun beringin Korea, walaupun ini bergetah ya. Nah, saya juga punya koleksi daun bambu Jepang yang bisa buat rangkaian. Yuk kita jalan ke depan yuk. Kita lihat kira-kira ada bahan-bahan apa ya yang bisa dipakai untuk merangkai bunga. Nah, di situ saya melihat ada pohon pinang. Pohon pinang ini pelepahnya besar, bisa dipakai artistik sekali. Nah, ini dahannya yang sudah kering. Kita akan ambil ini bunganya, buah pinang, tapi untuk yang lain. Saya juga punya koleksi bunga golden shower. Walaupun kecil tapi bunganya berbunga setiap kali. Nah, ini juga bisa untuk sebagai filler flowers. Nah, ini di tempat saya juga ada daun pakis. Ada daun pakis juga yang panjang. Ini bagus banget. Yuk kita cari lagi. Nah, ini ada daun pandan Bali atau daun pandan hias. Dan ini daun pandan, dan ini daun Song of India. Nah, ini macam-macam ya daunnya. Kemudian ini nih yang merah, aksen merah, ini namanya daun hanjuang atau disebut daun andong. Kemudian nih ada kuping gajah, kemudian ini ada bunga honje atau jahe merah hias ya. Nah, ini nih, tahu nggak nih pohon apa? Ini adalah pohon buah tekoka. Biasanya tekoka ini untuk lalapan. Kalau yang suka lalap pasti tahu ya. Ini juga bisa menjadi filler flowers. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana merangkai bunga, tapi semua bahannya hampir 90% adalah dari daun di sekitar rumah atau daun dari kebun. Nah, bagaimana caranya kita membuat suatu rangkaian yang bagus yang nanti kita bisa buat hiasan di rumah untuk acara-acara spesial di rumah. Karena di sekitar kita susah mencari bunga potong. Yuk simak terus di Ananta Fiore bagaimana step-stepnya membuat rangkaian dari daun di kebun. Berikut ini adalah material dan bahan-bahannya. Untuk detailnya bisa cek nanti di deskripsi. Sedangkan untuk bentuk rangkaian yang akan kita buat kali ini, teman-teman bisa melihat. Nah, ini tampak depannya. Kemudian beberapa akan saya lihatkan, ini tampak dari samping sebelah kanan, nanti ada samping sebelah kiri dan dari atas. Bagaimana? Cukup unik dan indah kan untuk menghias di rumah Anda? Nggak perlu bunga potong, hanya metik-metik daun di kebun. Yuk simak tutorialnya. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita potong pelepah daun pinang yang tadi kita sudah dapat di kebun ya. Potong dengan gunting atau pisau yang tajam karena keras ini. Kemudian saya juga memakai alasnya untuk supaya dudukan dari pelepah daun pinang ini. Pelepah daun pinang ini akan saya pakai sebagai vas atau tempat floral foam. Nah, ini yang ada di kebun ya. Kemudian saya juga menyiapkan bunga dari palem untuk hiasan. Kemudian saya juga mengambil satu buah floral foam yang utuh, saya rendam dulu 20 menit supaya airnya meresap dan bunga atau daun yang akan kita tancapkan bisa tahan lama. Nah, berikut floral foam yang sudah kita rendam dengan air, warnanya akan berubah jadi hijau tua ya, tadinya kan hijau muda. Kemudian kita letakkan di atas wadah yang sudah disiapkan tadi. Jadi wadah dari pelepah daun pinang ini sebagai vas atau tempat media untuk kita merangkai.
Lanjut ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita sudah mulai menancapkan bunga penjuru. Kali ini saya menggunakan bunga kecombrang yang masih kuncup karena tinggi sebagai penjuru. Selain menggunakan bunga kecombrang yang masih kuncup, saya juga menggunakan bunga cantel. Karena bunga cantel ini tinggi nih bentuknya, saya memakai bunga kering ini untuk penjuru di samping kanan kiri bunga kecombrang. Selain memakai bunga kecombrang dan bunga cantel, saya juga menggunakan sansevieria di sini yang tinggi. Saya potong, kemudian saya tancapkan di samping kanan bunga kecombrang. Kemudian langkah yang ketiga, sebagai daun pengisi saya menggunakan daun Bryannia. Daun ini cukup unik karena warnanya hijau dan pinggirannya putih. Cantik deh. Jika sobat sekalian tidak menemukan daun semacam ini, bisa diganti dengan daun krokot atau daun-daun lain yang bentuknya kecil yang bisa untuk memenuhi rangkaian di depan, kanan, dan kiri. Kita tancapkan daun Bryannia di depan, kanan, dan kiri, dan nanti untuk menutupi floral foam kita bisa sisipkan juga di belakang. Setelah itu saya mengambil daun hanjuang yang hijau, kemudian saya lipat-lipat, kemudian supaya kaku saya tusukkan dengan tusuk sate dan dipakai untuk aksen sebelah kanan sehingga seperti semacam ekor kipas yang berlipat-lipat. Nah sobat sekalian, tahu kan daun yang berduri yang panjang atau kita sebut daun agave. Daun ini mempunyai bunga yang cantik loh. Saya ambil bunganya 2. Nah, ini untuk filler flower dan untuk aksen warna supaya lebih hidup. Karena bunga ini warnanya hijau tua, tetapi di pucuknya warnanya ada hijau muda dan kekuningan. Cukup bagus ya kalau menurut saya untuk aksen supaya warnanya tidak terlalu hijau semuanya. Jadi ada warna hijau, ada warna putih, kemudian nanti kita beri aksen terakhir aksen merah. Nah setelah itu kita akan membuat bunga dari daun bambu Jepang. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil pucuk daun bambu Jepang yang rimbun, kemudian kita lipat dan kita staples supaya di tengah itu kelihatan atau membentuk suatu kelopak. Dan setelah itu kita gulung daun bambu Jepang tadi, kemudian kita ikat
mau dengan tali atau kawat atau dengan karet. Ini sebagai tengah dari bunga dari daun bambu tadi ya. Nah, ini daunnya, daun bambu tadi. Pucuknya kan nggak ada, jadi kita kasih pucuknya tadi yang kita buat. Kemudian yang tengah itu, nah ini kurang lebih gini, kita ambil, kemudian kita staples, kemudian kita tekuk ke luar sehingga membentuk suatu kelopak bunga. Nanti ini kita akan pasang dengan pucuk daun yang utuh. Nah, kenapa saya menggunakan daun bambu Jepang ini? Karena daun ini pucuknya itu warnanya unik. Ada hijau, ada agak putihan, kemudian ada yang kuning, hijau muda. Jadi warnanya itu akan memancarkan warna yang beragam. Jadi tidak dominan daun semua. Jadi nanti bisa diperkaya oleh daun bambu Jepang ini. Kemudian daun bambu yang besar-besar itu kita tekuk, kemudian kita staples. Kita akan membentuk suatu kelopak bunga untuk sebagai aksen. Ada bunga semacam bunga mawar gitu yang besar gitu ya, pengganti bunga yang besar. Karena kalau merangkai bunga tuh kita harus melihat bentuknya juga, warnanya juga, paduannya. Nah, ini sebagai pengganti bunga yang bentuknya besar. Kalau yang bentuknya kecil namanya filler flower. Yang bentuk sedang nanti kita akan buat dari daun pandan. Nah, setelah kita selesai membuat kelopak, kita satukan, kita staples atau kita bisa ikat dengan kawat. Terserah aja yang mana baiknya dan enaknya para sahabat Ananta Fiore. Kelopak itu disatukan, sudah membentuk bunga. Nah, kita satukan dengan pucuk daun bambu Jepang tadi supaya bunganya kelihatan mekar, besar, dan bisa menjadi penyeimbang rangkaian yang sudah kita buat. Kita di sini membuat dua bunga yang besar. Kemudian kita tancapkan di depan sebelah kiri. Ini di depan sebelah kiri untuk pengisi bunga yang ada di rangkaian kita. Kita pasang dua, kanan dan kiri. Nah, ini tampaknya gimana? Sudah terlihat ya, seperti bunga. Jadi ini sebagai
pengganti bunga ukuran besar. Sudah terlihat ya bentuknya. Kita sampai ke langkah yang keempat. Di tahap ini saya akan mengajak Sobat Ananta Fiore untuk membuat shape bentuk roll. Jadi saya ambil daun hanjuang atau daun andong yang warnanya hijau. Kita tekuk lipat jadi semacam roll gitu ya. Semacam daun itu semacam apa ya, kayak teropong gitu ya. Ini pengganti bunga yang tinggi atau bunga yang ukurannya sedang tapi tinggi. Nah, nanti kita akan tancapkan di belakang. Nah, kita tancapkan daun tadi yang sudah kita shape bentuk teropong di belakang. Saya buat ada 3. Jadi untuk memenuhi rangkaian di belakang dan supaya menyeimbangkan shape rangkaian kita. Setelah semua terpasang, saya mengambil bunga palem. Nih, bunga palem bagus untuk kesan menjuntai. Ini menggantikan bunga yang untuk kesan menjuntai. Saya pasang di samping kanan untuk membuat kesan rangkaian ini ada sedikit alami gitu ya. Langkah yang kelima. Di langkah ini saya akan mengajak teman-teman sahabat Ananta Fiore untuk membuat filler flowers dari daun pandan Bali, dan dari daun hanjuang. Mau buat apa ya ini daun filler flowernya? Kali ini saya akan membuat filler flowers dari daun pandan berbentuk mawar. Jadi mawar kecil-kecil. Kalau tadi bunganya dari daun bambu Jepang itu tadi besar, sedang ya. Kalau ini bentuknya kecil. Nah, untuk cara membuat bunga mawar dari daun pandan ini sebenarnya sudah ada di YouTube Ananta Fiore yang ini. Detailnya bisa lihat ya di video yang ini, tapi saya ulang lagi di sini. Silahkan diikutin bagaimana cara membuat daun pandan menjadi bunga mawar. Nah, ini langkahnya. Kalau daunnya kurang atau kurang panjang, biasa kita sambung lagi dengan daun yang baru. Disambung, dimasukkan, kemudian dilipat lagi dengan langkah yang sama dengan yang awal. Untuk detailnya bisa lihat di YouTube Ananta Fiore tentang bagaimana membuat bunga mawar dari daun pandan.
karena bahannya bisa dari daun pandan, bisa dari daun hanjuang merah, atau dari daun pandan Bali. Jadi saya memakai dari 3 daun ini. Kenapa saya memakai daun pandan? Karena bentuknya lebih enak dilipat dan warnanya hijau pekat. Kemudian dengan daun hanjuang yang merah supaya rangkaian kita ini lebih berwarna, tidak hanya dominan warna hijau. Kemudian dengan daun pandan Bali supaya ada variasi warna putihnya. Setelah menjadi bunga kita ikat, kemudian kita sambungkan dengan tusuk sate yang panjang, kemudian kita lapisi dengan kertas krep warna hijau. Nah, ini setelah jadi semua tadi bunga rose tadi yang dari daun pandan Bali dan daun hanjuang kita tancapkan di sisi sebelah kanan ya teman-teman. Kita tancapkan satu persatu. Untuk tangkainya kita bisa memakai bukan daun, kita bisa memakai tusuk sate, kemudian kita lapisi dengan kertas krep pelapis yang untuk bunga ya, warnanya hijau, jadi kesannya alami. Nah, ini kita tancapkan di sekitarnya. Saya membentuk 3 baris. Jadi yang baris pertama itu dari daun pandan Bali, kemudian yang kedua dari daun hanjuang warna merah. Setelah itu baru dari daun pandan saya tancapkan bunga mawarnya. Nah, ini sahabat Ananta Fiore yang masih penasaran juga bagaimana cara membuat rose dari daun pandan nih. Saya ulang lagi. Kita ambil daun pandan, kita tekuk 2 kali, kemudian kita tekuk ke dalam dulu, digulung ke dalam, kemudian sisi sebelah kiri ditekuk keluar, kemudian digulung. Digulung, tekuk keluar, kemudian digulung kembali. Seterusnya sampai terbentuk pola bunga rose dari daun.
Setelah bunga ros dari daun tadi sudah kita tancapkan, saatnya kita mengisi bagian-bagian kosong dengan filler. Kali ini saya menggunakan buah tekoka. Buah tekoka ini kan tangkainya juga kecil ya. Nah, di tangkai kecil itu saya sambungkan dengan tangkai bambu dari tusuk sate yang saya lapisi dengan kertas krep warna hijau supaya mudah ditusukkan juga. Nih, kemudian saya pasang fillernya warna hijau. Sudah terlihat kan ya, walaupun semuanya dari daun tapi warna gradasinya tuh terlihat. Ada warna hijau pekat dari daun pandan, ada warna hijau semburat kuning, kemudian ada warna merah dari daun hanjuang. Nanti saya akan masukkan lagi filler dari bunga golden shower yang warnanya kuning ya. Nah, untuk mempercantik warnanya saya menggunakan bunga golden shower. Saya ambil kanan kiri. Nah, ini bunga golden shower yang sudah rontok, jadi ada semacam bintang-bintang lucu deh bunganya. Kemudian saya juga ambil bunga golden shower yang masih berbunga. Kita tancapkan di sela-selanya di sebelah kanan sebagai aksen bahwa rangkaian ini tidak mati karena warnanya hanya hijau. Jadi supaya bermacam-macam warnanya. Walaupun memang 90% warnanya hijau, kuning, kemudian ada sedikit putih dari daun cantel. Kemudian untuk mengisi filler di kanan dan kiri, saya juga menggunakan bunga liar nih yang warna putih. Pasti sobat-sobat tahu nih bunga apa nih yang di sebelah kiri nih ya, warnanya putih. Itu biasanya di kebun-kebun banyak lah itu. Ini memang bunga tropis. Dan yang di belakang supaya aksennya terlihat tidak kosong, saya berikan daun pakis yang panjang dan daun hanjuang supaya lebih hidup dan tidak kosong di belakangnya.
terakhir yaitu kita menutupi kanan kiri yang masih terlihat floral foamnya dengan daun. Nah, yang sebelah kanan ini saya penuhi dengan daun pandan Bali yang kita tekuk, lipat membentuk lengkung, kemudian kita staples dan kita tancapkan di sebelah kanan, dan nanti saya akan tancapkan di belakang untuk menutupi floral foam supaya tidak terlihat. Yang terakhir saya pakai rumput liar yang saya potong daunnya untuk aksen melengkung di sebelah kanan supaya asik aja terlihatnya, eksentrik gitu ya. Idenya bisa ditiru dan mungkin sobat-sobat Ananta Fiore punya ide yang lain yang lebih bagus, silahkan dicoba di rumah. Setelah itu ini udah warna, ada merah tua, ada kuning, ada hijau. Nah, saya memakai dan mengambil bunga honje atau jahe-jahean ya, warna merah untuk aksen supaya warnanya hidup. Ya, saya tancapkan di sebelah kiri di depan filler flower yang dari bunga liar tadi. Filler flower bunga liar tadi biasanya bunganya warna ungu, kalau udah tua ada warna putihnya. Nah, kalau di depan diberi warna merah, itu jadi warnanya hidup gitu, dan rangkaian kita jadi hidup. Langkah yang terakhir, apaan tuh ya langkah terakhir? Di langkah yang terakhir ini, kita recheck bagian mana yang masih kosong. Kita akan penuhi yang masih kosong dengan daun. Saya memakai daun Song of India. Kemudian di belakang yang masih terlihat, saya menggunakan daun pandan Bali yang saya tekuk dan membuat lengkung untuk memenuhi bagian belakang sehingga tidak terlihat floral foamnya.
Nah, semua langkah sudah kita lalui, tralala, sudah jadi rangkaian kita. Bagaimana sobat-sobat Ananta Fiore? Ditunggu komennya bagaimana rangkaian bunga dari daun di kebun kali ini. Ditunggu komennya, komentar positifnya dan masukannya untuk kebaikan kita bersama. Nah, buat sahabat Ananta Fiore, pecinta bunga dan penggemar rangkaian bunga yang di tempat asalnya tidak ada bunga potong, jangan ragu-ragu dan jangan segan-segan untuk membuat rangkaian dengan inovasi kita sendiri dengan bunga yang ada di masing-masing daerah. Dan kalau memang bunganya nggak ada, kita bisa pakai daun loh. Ini contohnya, saya sudah menggunakan daun-daun di kebun. Anda bisa mencoba di rumah dengan berbagai macam inovasi sesuai dengan imajinasi masing-masing. Nah, ini rangkaiannya, ini bentuk belakangnya, kemudian ini dari atas, kemudian nah sudah penuh semua ya rangkaian daun. Hampir 90% adalah daun, bunganya hanya 20%. Jadi kebalikan, biasanya kita 90% bunga, kalau ini adalah rangkaian daun kebun. Nah, ini di sebelah kanan. Nah, ini yang menjadi unik adalah rangkaiannya ini menggunakan dahan pinang sebagai alas atau sebagai potnya atau sebagai vasnya. Walaupun di bawahnya kita berikan alas tetap supaya lebih stabil. Nah, ini bunga palem sebagai kesan menjuntai. Kemudian ini tampak dari depan. Bunga ini bisa kita letakkan di pojok ruangan atau di beberapa spot di rumah yang memang belakangnya ini tembok ya, karena bunga ini dirangkai untuk memang belakangnya tembok, karena ini bukan centerpiece yang di tengah. Jadi kalau nanti mau membuat bunga yang untuk letaknya di tengah, jadi kita akan membuat kanan kiri depan belakang itu sudah ada isinya. Kalau ini kan belakangnya kan tadi vas dari daun pinang tadi ya. Seperti kita lihat di rangkaian ini, bunga sedangnya kita menggunakan bunga rose dari daun, kemudian bunga tingginya kita menggunakan bunga cantel dan bunga kecombrang sama daun sansevieria. Kemudian bunga yang sedang kita menggunakan daun bambu Jepang dan kita pakai daun Song of India. Kemudian fillernya saya menggunakan bunga liar, bunga apa ya namanya kok saya lupa. Pokoknya adalah di kebun-kebun tuh banyak bunga liar itu. Kemudian alasnya menggunakan dahan daun pinang yang kita potong. Filler flowernya kita menggunakan tekokak, menggunakan golden shower. Kemudian kesan menjuntainya kita menggunakan buah dari pohon palem. Nah, kurang lebih demikian rangkaiannya. Bagaimana teman-teman? Ditunggu komen positifnya dan tetap stay tune di Ananta Fiore. Silakan mencoba dengan berbagai kreasi Anda. Bagaimana Sobat Ananta Fiore? Buat yang pertama kali melihat tutorial ini, silahkan klik subscribe dan like untuk mendukung channel ini dan supaya Anda tidak ketinggalan video-video tutorial dari Ananta Fiore. Bagaimana? Silahkan mencoba di rumah. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.